Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Aura Al-Fakira dengan NIM 250104010021 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Lokal 25B. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan beberapa pembahasan dari mata kuliah Ilmu Dakwah. Ada 7 pembahasan materi yang kita bahas pada video ini. Materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Yang kedua, relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Yang ketiga, paradigma ilmu dakwah. Yang keempat, macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Yang kelima, aspek-aspek yang berhubungan dengan problematika dakwah masa kini. Keenam, faktor hidayah dalam dakwah. Dan yang ketujuh, efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Landasan ontologis dakwah. Dari segi etimologi, istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata ontos yang berarti eksistensi dan logos yang berarti kajian atau pengetahuan. Ontologi di sisi lain merupakan cabang ilmu yang mengkaji esensi eksistensi yang merupakan realitas paling tinggi, baik dalam bentuk spiritual maupun abstrak, atau dalam bentuk fisik dan konkret. Dalam paradigma konvensional, ontologi mengkaji karakteristik dari apa yang ada pada dasarnya dan berbagai cara di mana keberadaan berbagai kaderi. Landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Pembahasan pertama, landasan ontologis ilmu dakwah. Dari segi etimologi, istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata ontos yang berarti eksistensi dan logos yang berarti kajian atau pengetahuan. Ontologi di sisi lain merupakan cabang ilmu yang mengkaji esensi eksistensi yang merupakan realitas paling tinggi, baik dalam bentuk spiritual maupun abstrak, atau dalam bentuk fisik dan konkret. Dalam paradigma konvensional, ontologi mengkaji karakteristik dari apa yang pada dasarnya ada dan berbagai cara di mana keberadaan berbagai kategori logis, objek fisik, universal, abstraksi dapat diakui ada. Tidak seperti aplikasinya yang lebih modern, ontologi dipandang sebagai teori tentang keberadaan, sedangkan ontologi dianggap sebagai teori mengenai prinsip-prinsip fundamental dari yang ada. Adapun manusia dalam pandangan dakwah, pada hakikatnya manusia diciptakan dalam kondisi yang cenderung pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak dalam kandungan, setiap manusia sejatinya telah tekan kontrak perjanjian melalui persaksian bahwa Allah adalah Tuhannya. Allah sendiri telah melengkapi dengan 2 fungsi utama sebagai khalifah dan sebagai kehambaan atau pengadilan. Manusia selalu dihadapkan dengan berbagai macam tantangan, godaan, hambatan, dan rintangan yang menggoda, baik yang dibisikkan hawa nafsunya maupun oleh setan. Dalam posisinya seperti itu, manusia mesti menentukan pilihan, memilih baik atau tidak. Oleh sebab itu, Allah memberikan jembatan dakwah kepada manusia supaya ia tetap berjalan secara konsisten dan eksis dalam fitrahnya, yakni selalu berada di jalan Tuhannya. Pembahasan kedua, epistemologi ilmu dakwah. Filsafat dakwah dapat dipahami melalui 2 sudut pandang. Pertama, filsafat tentang dakwah yang menjadikan filsafat sebagai dasar berpikir, sementara dakwah hanya menjadi objek kajian. Dalam pendekatan ini, aspek filsafat lebih menonjol sehingga nilai hakiki dakwah menjadi berkurang. Kedua, filsafat dakwah dalam arti preaching philosophy, yaitu memusatkan kajian pada dakwah itu sendiri, di mana nilai-nilai dakwah menjadi warna utama dalam pembahasan. Dari sini, epistemologi dakwah dapat diartikan sebagai usaha untuk meneliti secara mendalam aspek objektivitas, metode,
Kemudian, adapun perkembangan ilmu dakwah, epistemologi dakwah berhubungan erat dengan epistemologi Islam yang secara umum. Dalam sejarah pemikiran, terdapat dua aliran besar dalam filsafat pengetahuan. Satu, idealisme rasionalisme, dipelopori oleh Plato yang beranggapan bahwa akal atau ide merupakan sumber utama pengetahuan, sedangkan realitas hanyalah cerminan dari ide bawaan manusia. Kedua, empirisme realisme, dikembangkan oleh Aristoteles yang menolak gagasan Plato. Menurutnya, manusia lahir tanpa membawa pengetahuan, dan ilmu diperoleh melalui pengalaman panca indera. Pandangan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah An-Nahl ayat 78. Yang ketiga, sejarah pertumbuhan ilmu dakwah. Pada masa awal Islam, dakwah belum dipahami sebagai disiplin ilmu, melainkan sebagai kewajiban agama. Rasulullah SAW menjadi dai pertama yang melaksanakan dakwah dengan penuh kebijaksanaan. Gagasan dakwah sebagai ilmu baru tumbuh pada masa Syekh Ali Mahfuz di Mesir. Ia menggagas fan al-waz wal irsyad, seni ceramah dan bimbingan, serta mendirikan jurusan dakwah di Universitas Al-Azhar. Kemudian, adapun sumber pengetahuan dakwah. Dalam Islam, sumber utama pengetahuan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 109, pengetahuan manusia berasal dari dua sumber utama, yaitu satu, pengetahuan wahyu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dua, pengetahuan empiris yang diperoleh melalui penelitian dan pengamatan terhadap fenomena alam sunatullah. Dalam konteks dakwah, pengetahuan juga bersumber dari Allah melalui wahyu yang di dalamnya memuat ajaran dan prinsip dakwah. Kemudian, adapun metode pendekatan dalam ilmu dakwah. Untuk menggali pengetahuan dakwah dari berbagai sumber tersebut, digunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan normatif yang berfokus pada penemuan prinsip-prinsip dakwah yang bersumber dari wahyu dan sejarah Rasulullah. Yang kedua, pendekatan empiris, mengkaji fenomena dakwah di masyarakat. Yang ketiga, pendekatan filosofis. Pembahasan yang ketiga tentang aksiologis ilmu dakwah. Dalam kajian filsafat dakwah, aksiologi dakwah membahas manfaat serta tujuan dakwah secara lebih mendalam dan luas. Manfaat dakwah tidak hanya berfokus pada individu yang berdakwah, tetapi juga bagi penerima dakwah atau mad'u, serta bagi keseimbangan sosial dan lingkungan secara keseluruhan. Adapun pengertian aksiologis berasal dari kata Yunani aksio yang artinya nilai dan logos yang artinya teori, yang berarti teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah suatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana menggunakan ilmunya. Aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Aksiologi ialah telaah tentang nilai-nilai, sedangkan teologi telaah tentang tujuan. Kemudian, pendekatan dalam aksiologi. Pada bagian ini, kata Sof menjelaskan bagaimana mendekati nilai yang dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, nilai sepenuhnya berhakikat subjektif. Artinya, nilai merupakan reaksi-reaksi yang diberikan manusia sebagai pemberi nilai. Kemudian, nilai-nilai merupakan kenyataan ontologis, tidak terdapat dalam ruang dan waktu. Artinya, nilai merupakan esensi logis yang dapat diketahui melalui akal. Yang ketiga, nilai merupakan unsur objektif yang menyusun kenyataan. Artinya, nilai merupakan hasil dari pengalaman, penambahan, dan pembuktian dari sesuatu yang dinilai. Adapun upaya menelusuri nilai dakwah, jika dilihat dari sudut ilmunya, maka yang muncul adalah nilai kebenaran dan pengetahuan dakwah. Tentunya harus ada tolak ukur yang baku. Dari sudut ini dapat dilihat dari aspek 1. Koherensinya, yaitu dilihat dari hubungan antar konsep dalam pengetahuan tersebut. 2. Korespondensi, yakni sesuatu itu bernilai jika sesuatu itu sesuai dengan kenyataan.
sesuatu itu bernilai dan benar jika ada manfaatnya atau memberi manfaat bagi dirinya sendiri. Kemudian, sudut empirik keberadaan dakwah sebagai proses. Setidaknya ada dua hal penting yang diyakini sebagai nilai dakwah sebagai berikut. 1. Nilai kerisalahan. 2. Nilai rahmat dalam dakwah. Bab kedua, relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Terbagi dua pembahasan, signifikansi dakwah dan ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Pembahasan pertama, signifikansi dakwah. Poin-poin penting dalam signifikansi dakwah adalah sebagai signifikansi teologis. Dakwah merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah menyuruh seluruh umatnya untuk menyampaikan risalahnya. Hal ini ditegakkan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 67 dengan bunyi, "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika kamu tidak melakukannya, maka kamu tidak menyampaikan risalahnya. Dan Allah akan melindungimu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Yang kedua, sebagai sarana perubahan sosial. Dakwah tidak hanya sekedar mengajarkan manusia mengenai ibadah, akan tetapi dakwah juga memperbaiki akhlak manusia, menumbuhkan rasa adil pada diri, solidaritas, serta menghilangkan kegiatan atau praktik-praktik yang merusak masyarakat. Pembahasan kedua, ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah. 3 ilmu bantu dalam dakwah, yaitu 1. Ilmu bahasa. Bahasa merupakan alat utama komunikasi dalam dakwah. Penguasaan ilmu bahasa sangat penting, sebab sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Hadis diturunkan dalam bahasa Arab. Dengan menguasai bahasa Arab, seorang dai dapat memahami pesan agama secara lebih mendalam. Yang kedua, ilmu sosial. Ilmu sosial yang mencakup sosiologi, psikologi, dan antropologi memiliki kontribusi penting dalam aktivitas dakwah. Sosiologi memberikan pemahaman mengenai struktur dan dinamika sosial dalam masyarakat, sehingga dai mampu menentukan pendekatannya sesuai dengan kondisi sosial yang ada. Psikologi memberikan wawasan tentang perilaku dan kondisi kejiwaan individu. Antropologi membantu dai memahami budaya, tradisi, dan kearifan lokal. Ketiga, ilmu sejarah. Ilmu sejarah juga menjadi ilmu bantu penting dalam dakwah. Sejarah mencatat perjalanan dakwah Rasulullah SAW, para sahabat, dan ulama setelahnya. Dari sejarah, seorang dai dapat mempelajari metode dakwah yang digunakan di berbagai konteks sosial dan budaya, mengetahui faktor keberhasilan maupun kegagalan dakwah, serta mengambil hikmah dari peristiwa masa lalu. Bab ketiga, paradigma ilmu dakwah. Di sini terbagi menjadi 3 pembahasan, yaitu pengertian paradigma ilmu dakwah, teori sistem dakwah, dan teori proses dakwah. Pembahasan pertama, pengertian paradigma ilmu dakwah. Ilmu dakwah sebagai bagian dari ilmu agama memiliki paradigma keilmuan yang menjadi dasar dalam memahami dan meneliti realitas dakwah. Paradigma ini berfungsi untuk menentukan sasaran kajian subjek matter dan arah penelitian dakwah. Secara umum, terdapat 5 paradigma utama dalam ilmu dakwah, yaitu paradigma faktor, sistem, developmentalisme, interpretatif, dan partisipatoris. Kemudian, fungsi paradigma dalam ilmu dakwah. Dalam pengembangan ilmu dakwah, paradigma memegang peranan sentral sebagai kerangka berpikir dan arah kerja keilmuan. Paradigma tidak hanya berfungsi menjelaskan bagaimana dakwah dipahami dan dilaksanakan, tetapi juga menentukan cara pandang terhadap realitas dakwah itu sendiri. Melalui paradigma, kegiatan dakwah dapat diorientasikan secara ilmiah, sistematis, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Secara umum, fungsi paradigma dalam ilmu dakwah dapat dibedakan menjadi 4 aspek, yaitu pijakan epistemologis, panduan metodologis, landasan normatif, dan instrumen pengembangan ilmu. Pembahasan kedua tentang teori sistem dakwah. Pengertian teori sistem dakwah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem diartikan sebagai suatu tatanan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan hal-hal yang sejenis.
Kemudian komponen sistem dakwah. Sistem dakwah terbentuk dari beberapa subsistem yang merupakan komponen yang lebih kecil dan bagian dari sistem dakwah. Dalam sistem selalu terdapat input dai sebagai sumber informasi, output cita-cita jangka panjang, dan proses pelaksanaan dakwah, dan feedback, hubungan timbal balik, saling terkait dan sambung menyambung, sehingga merupakan suatu proses yang tidak berhenti pada satu titik. Pembahasan ketiga yaitu teori proses dakwah. Deskripsi teori proses dakwah. Sebuah dinamika sistem terbuka terdapat pada pergerakan sebuah proses, di mana proses ialah suatu rentetan atau rentetan urutan sebuah peristiwa yang terjadi dan berlangsung secara bertahap. Adanya sebuah tahapan menjadikan kajian terhadap ilmu dakwah memiliki batasannya dan membuat semakin jelas dan tidak bias. Kemudian tahap-tahap proses dakwah. Ada 3 tahapan dalam proses dakwah, yaitu takwin, pembentukan, tanzim, pembinaan, dan tawadi, kemandirian. Bab keempat, macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Di sini terbagi menjadi 4 pembahasan, yaitu macam dakwah, model dakwah, pendekatan dakwah, dan media dan metode dakwah. Memasuki pembahasan pertama tentang macam dakwah. Macam dakwah terbagi menjadi 3, yaitu metode dakwah, objek dakwah, dan sasaran dakwah. Metode dakwah adalah jalan atau suatu cara yang dilakukan supaya dakwah dapat tersampaikan dengan baik. Objek dakwah adalah seseorang yang ingin dituju. Objek dakwah terbagi menjadi 2, yaitu dakwah fardiyah, dakwah jamaiyah, dan dakwah fardiyah. Kemudian sasaran dakwah yaitu adalah orang-orang yang menjadi tujuan atau objek dari kegiatan dakwah. Sasaran dakwah terbagi menjadi 2, yaitu sasaran dakwah secara umum dan sasaran dakwah secara khusus. Pembahasan kedua yaitu model dakwah. Jenis-jenis model dakwah berdasarkan media. Ada dakwah bil lisan, yaitu penyampaian pesan dakwah secara lisan. Kemudian dakwah bil tulisan atau bil tadwin, penyampaian pesan melalui tulisan. Dan dakwah bil hal, dakwah melalui perbuatan nyata dan aksi sosial. Kemudian jenis-jenis model dakwah berdasarkan sifat dan metode. Pertama, ada dakwah fardiyah, dilakukan secara perorangan atau kepada kelompok kecil yang terbatas. Dakwah ammah, dilakukan secara massal atau ditujukan kepada khalayak ramai. Kemudian dakwah bil hikmah, pendekatan komunikasi persuasif yang dilakukan dengan bijaksana. Adapun tujuan model dakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mendorong perbuatan baik dan mencegah kemungkaran serta mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah adalah cara sistematis yang digunakan seorang pendakwah untuk mengajak manusia ke jalan Allah dengan bijaksana dan kasih sayang sesuai tujuan dan kondisi audiens atau mad'u. Pembahasan keempat yaitu media dan metode dakwah. Secara spesifik, yang dimaksud dengan media adalah alat-alat fisik yang menjelaskan isi pesan atau pengajaran, seperti buku, film, video, kaset, dan slide. Media dakwah pun ada yang offline dan juga ada yang online. Contoh dari offline yaitu lisan, tulisan, audio, dan lain-lain. Kemudian media dakwah secara online seperti website, media sosial, TikTok, blog, dan podcast. Adapun metode dakwah adalah cara atau jalan yang digunakan seorang pendakwah untuk menyampaikan ajaran Islam guna mengajak orang lain. Memasuki bab kelima yaitu aspek-aspek yang berhubungan dengan problematika dakwah masa kini. Di sini terbagi menjadi 3 pembahasan, yaitu sumber daya dai, mitra dakwah atau mad'u, dan materi dakwah.
dalam menjalankan tugas dakwah. Adapun konsep dakwah dan dai dari bahasa Arab da'a yad'u da'watan, yang berarti memanggil, mengajak, atau menyeru. Dalam konteks Islam, dakwah adalah ajakan untuk beriman dan menjalankan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, adapun aspek penguatan sumber daya dai. Ada beberapa aspek penguatan sumber daya dai sebagai berikut. 1. Peningkatan pendidikan dan pelatihan. 2. Kaderisasi dai, lembaga dakwah. 3. Pemberdayaan ekonomi dai. 4. Pemanfaatan teknologi informasi. 5. Kolaborasi dengan berbagai pihak membangun sinergi antara dai, lembaga dakwah, pemerintah, dan masyarakat. Lalu, ada problematika sumber daya dai. Yang pertama, kekurangan dai berkualitas. Yang kedua, minimnya pelatihan dan program kaderisasi dai. Yang ketiga, kurangnya keterampilan komunikasi. Yang keempat, kurangnya pembinaan berkelanjutan. Memasuki pembahasan yang kedua, yaitu mitra dakwah atau mad'u. Komunikan atau mad'u adalah orang yang menerima pesan keislaman, baik sebagai individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Adapun di sini terdapat klasifikasi dan tingkatan mad'u. Dalam Islam, mad'u diklasifikasikan menjadi dua, yaitu mad'u muslim, yaitu mereka yang sudah menerima Islam, dan yang kedua mad'u non-muslim. Nah, dakwah seperti ini biasanya ditunjukkan untuk kabar gembira atau tabasyir, mengajak mereka untuk menerima kebenaran Islam. Kemudian, adapun karakteristik sikap mad'u, seperti reseptif dan terbuka, emosional dan empati. Jadi, keberhasilan dakwah bukan hanya diukur dari apa yang dai sampaikan, tetapi bagaimana mad'u menerimanya. Pembahasan yang ketiga yaitu sumber maddah atau materi dakwah. Maddah dakwah mesti diambil dari sumber yang sahih supaya pesan dakwah tidak menyimpang. Beberapa sumber pokok adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Rasulullah SAW, yang ketiga ijma' atau kesepakatan ulama, yang kelima qiyas, antologi hukum, dan yang perkembangan yaitu literatur keislaman lain. Lalu ada pokok-pokok maddah dakwah. Secara garis besar, maddah dakwah terbagi ke dalam 3 pokok utama, yaitu akidah atau tauhid, syariah atau hukum Islam, dan akhlak atau moral dan etika. Kemudian ada karakteristik maddah dakwah yang ideal. Bisa diterima dengan baik. Maddah dakwah harus memiliki beberapa ciri, yaitu 1. Bersumber dari ajaran Islam yang benar. Yang kedua, relevan dengan kebutuhan mad'u. Yang ketiga, menyeluruh dan seimbang. Dan yang keempat, disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Memasuki bab ke-6, yaitu faktor hidayah dalam dakwah, di mana di sini terbagi 3 pembahasan, yaitu 1. Arti hidayah dan macam-macamnya, 2. Hidayah dalam berbagai konvensi agama, dan 3. Hidayah dan ikhtiar dakwah. Memasuki pembahasan pertama, yaitu arti hidayah dan macam-macamnya. Kata hidayah atau kata al-huda berakar dari 3 huruf asal, yaitu ha, da, dan ya. Dari akar kata ini juga lahir kata hadiah. Pada mulanya ia digunakan dalam arti batu besar yang terdapat di laut atau sungai dan yang digunakan sebagai rambu guna menghindari bahaya. Dalam penggunaan istilah agama, hidayah telah didefinisikan oleh banyak ahli. Contohnya seperti kata Rasyid Rida dalam Endang Saifuddin Ansori membuat definisi hidayah sebagai petunjuk halus yang memudahkan sesuatu sampai pada tujuan. Adapun macam-macamnya yaitu Al-Maraghi membagi hidayah Allah ke dalam 5 jenis, yaitu hidayah ilham. Hidayah jenis ini terbentuk sejak kita dilahirkan. Kemudian hidayah panca indera, yang mana Allah menuntun kita lewat panca indera untuk mengenali dunia di sekeliling kita. Yang ketiga hidayah akal, sebagaimana Allah Subhanahu wa
yaitu akal kita terbatas dalam berpikir tentang makna hidup. Bila manusia menggunakan akalnya untuk berpikir lebih jauh tentang penguasa alam semesta, ia akan menemukan hanya satu Tuhan. Namun nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa hanya terdapat dalam agama Islam. Yang kelima, hidayah pertolongan. Hidayah ini mutlak hak milik Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan hidayah ini. Pembahasan yang kedua yaitu hidayah dalam berbagai konvensi agama. Hidayah dalam berbagai kasus konversi agama merujuk pada petunjuk atau tuntunan dari Allah yang membuka hati seseorang untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan. Seringkali berakibat pada perubahan keyakinan agama seseorang. Hidayah dianggap sebagai kekuatan supranatural yang datang dari luar diri individu dan dapat membawa perubahan mendasar. Pembahasan ketiga yaitu hidayah dan ikhtiar dakwah. Dakwah dengan berbagai komponennya merupakan ikhtiar manusia untuk memberikan pemahaman. Setelah kita memahami ajaran Islam, kita mesti untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan. Oleh karena itu, dakwah mesti dilakukan dengan persiapan yang matang, dengan melakukan terlebih dahulu analisis secara mendalam terhadap unsur-unsur dakwah. Menurut kaidah umum, jika suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu menggunakan pendekatan dan metode yang tepat, maka tujuan itu akan tercapai. Begitu pula dengan dakwah. Akan tetapi, setiap perubahan spiritual manusia tidak selalu terletak pada pendekatan atau metode tertentu, melainkan dibutuhkan campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah hidayah. Memasuki bab ketujuh, yaitu efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u, di mana di sini terbagi menjadi 4 pembahasan, yaitu pengertian efek dakwah, tahap-tahap perubahan perilaku, evaluasi efek dakwah, dan hambatan-hambatan dakwah. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu pengertian efek dakwah. Efek atau asar suatu dakwah bukan hanya sekedar umpan balik dan reaksi individu-individu sebagai khalayak terhadap pesan yang dilontarkan oleh dai atau mubaligh melalui media massa atau pidato. Dai atau mubaligh tidak mampu mengontrol kekuatan lain yang berpengaruh pada diri individu, seperti filter konseptual individu, kelompok rujukan, pemimpin pendapat, dan pesan lain. Tanpa menganalisis efek dakwah, kemungkinan kesalahan strategi dakwah yang bisa merugikan tujuan dakwah dapat terulang kembali. Mad'u harus sampai pada tingkat tahu dan paham tentang pesan dakwah yang disampaikan. Pembahasan kedua yaitu tahap-tahap perubahan perilaku. Adapun efek kognitif, yaitu akibat yang ditimbulkan pada diri komunikasi yang sifatnya informatif bagi dirinya. Kemudian ada efek afektif, yaitu efek ini kadarnya lebih tinggi dibanding efek kognitif. Tujuan dari komunikasi massa bukan sekedar memberitahu khalayak diharapkan dapat turut merasakan perasaan itu, terharu, sedih, gembira, marah, dan sebagainya. Kemudian ada efek behavioral. Behavioral adalah efek yang timbul setelah timbulnya 2 efek sebelumnya. Bisa merupakan tindakan atau tingkah laku yang merealisasikan pesan yang disampaikan sang pendakwah. Pembahasan ketiga yaitu evaluasi efek dakwah. Evaluasi efek dakwah mesti dilakukan secara radikal dan komprehensif. Artinya tidak secara parsial atau setengah-setengah. Kemudian, adapun hal-hal yang mesti dievaluasi dalam dakwah yaitu: pertama, penyajian pesan komunikasi. Yang kedua, perhatian, yaitu setelah pesan dakwah disajikan kepada mitra dakwah, yaitu audiensi ataupun pembaca, pertanyaan kedua ialah apakah mereka menaruh perhatian terhadap isi pesan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pemahaman. Yang keempat, tunduk pada pesan pembicara. Yang kelima, penahanan dalam ingatan. Dan yang keenam, tingkah laku, di mana proses ini ialah mitra dakwah melaksanakan benar-benar tingkah laku sesuai dengan harapan pendakwah. Pembahasan keempat yaitu
istilah yang tidak dipahami oleh pada umum. Yang ketiga, interest dakwah. Harus mampu menyampaikan pesan yang dapat membangkitkan minat dan ketertarikan pada umum. Yang keempat, motivasi. Ini terlihat dari sudut pandang umum, bukan dari dai.